Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas penggunaan rumus pada cermin maupun lensa dalam penerapan soal sehari-hari. Rumus secara umum yang digunakan pada cermin lengkung dan lensa yaitu 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Kemudian M sama dengan HI per HO dan M sama dengan SI per SO. Untuk rumus 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F, ada kekhususan tersendiri yaitu nilai F-nya positif untuk cermin cekung dan lensa cembung, sedangkan negatif untuk cermin cembung dan lensa cekung. SO di sini adalah jarak benda, SI adalah jarak bayangan, dan F adalah jarak fokus. Kemudian M adalah perbesaran, HI tinggi bayangan, HO tinggi benda, SI adalah jarak bayangan, dan SO adalah jarak benda. Khusus penggunaan rumus M sama dengan SI per SO, jika kalian mendapatkan nilai SI dari hasil perhitungan sebelumnya adalah negatif, maka untuk rumus ini nilai negatif dihilangkan, sehingga semua nilai pada perbesarannya menggunakan rumus SI per SO adalah positif. Secara umum, satuan untuk SO, SI, F, HO, dan HI adalah meter kalau kita menggunakan satuan internasional. Tapi umumnya dalam soal, satuan yang digunakan adalah cm. Sedangkan untuk perbesaran M tidak menggunakan satuan. Kenapa tidak menggunakan satuan? Karena kalau kita lihat dari rumus ini, HI satuannya misalkan kita gunakan cm, kemudian HO kita gunakan cm. Kalau menggunakan rumus ini, maka cm dibagi cm adalah 1 atau hilang satuan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang penggunaan rumus dalam soal. Keempat soal ini sama persis. Perbedaannya hanya pada alat yang digunakan. Nomor 1 menggunakan cermin cekung, nomor 2 cermin cembung, nomor 3 lensa cembung, dan nomor 4 lensa cekung. Apakah hasilnya berbeda ataukah sama? Kita bahas satu persatu. Nomor 1, berdasarkan soal di atas, benda terletak pada jarak 15 cm di depan cermin cekung. Kita tulis karena terletak di depan cermin cekung, maka dia berjarak 15 cm sehingga kita tuliskan menjadi SO sama dengan 15 cm. Kemudian fokusnya adalah 10 cm. Nilai F tetap positif karena cermin yang digunakan sekali lagi adalah cermin cekung atau cermin positif. Soal menanyakan pada jarak berapakah bayangan dihasilkan atau ditanyakan SI. Kita masukkan ke dalam rumus 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Kita masukkan angka SO-nya 1/15. Kemudian yang 1/SI tetap 1/SI karena SI yang ditanyakan alias belum diketahui. Lalu 1/F-nya kita masukkan 1/10. Setelah dimasukkan angka-angkanya, kita bahas sendirian 1/SI karena kita akan mencari SI. Seluruh angka yang ada di sebelah kiri kita pindah ke sebelah kanan. Ingat, ini adalah penjumlahan. Kalau dipindah ruas maka dia akan menjadi pengurangan. Sehingga diperoleh 1/SI sama dengan 3/30 dikurangi 2/30 setelah kita samakan penyebutnya.
hasil akhirnya 1/SI sama dengan 1/30. Tetapi ingat, ini belum selesai, karena ditanyakan adalah SI, bukan 1/SI. Lalu gimana caranya? Kita balik supaya SI berada di atas, jadi sehingga menjadi SI per 1 sama dengan 30/1. Atau SI ketemu 30 cm. Untuk soal nomor 2, dengan soal yang sama, hanya diubah dari cermin cekung jadi cermin cembung. Maka angka-angkanya sama, tetapi nilai F pada soal nomor 1 yang bernilai 10 cm, pada soal nomor 2 menjadi negatif 10 cm. Kenapa kok negatif? Karena nomor 2 menggunakan cermin cembung atau cermin negatif. Ditanyanya sama, kemudian rumus yang digunakan pun juga sama. Memasukkannya baru berbeda di sini. Kalau di nomor 1, 1/F sama dengan 1/-10. Mohon maaf, karena di nomor 1, 1/F sama dengan 1/10, maka di nomor 2, karena F-nya negatif, maka dimasukkan adalah 1/-10. Sehingga diperoleh 1/SI sama dengan 1/-10 dikurangi 1/15. Saya ulangi, 1/SI sama dengan 1/-10 dikurangi 1/15. Kita samakan penyebutnya, sama dengan 3/-30 dikurangi 2/30. Penulisannya bisa diubah seperti ini. Jadi min 3/30 dikurangi 2/30. Diperoleh min 5/30. Sama seperti soal nomor 1, ini belum selesai, karena sekali lagi yang ditanyakan adalah SI. Maka supaya diperoleh nilai SI kita balik menjadi SI per 1 sama dengan min 30/5 sama dengan min 6. Jadi SI-nya adalah min 6. Apakah ada jarak yang bernilai negatif? Jawabannya adalah ada. Nilai negatif pada SI menunjukkan bahwa bayangan benda bersifat maya. Nomor 3. Untuk nomor 3, kalau kita perhatikan, maka angka-angka yang dimasukkan dan tanda yang dimasukkan sama persis seperti nomor 1. Sehingga hasil akhirnya pun juga sama dengan nomor 1. Demikian juga dengan soal nomor 4. Persis sama soal seperti nomor 2, nilai-nilai dan perlakuannya untuk lensa cekung, sehingga hasil akhirnya pun sama dengan soal nomor 2. Atau hasil dari soal nomor 4 yang menggunakan lensa cekung akan sama dengan hasil soal nomor 2 yang menggunakan cermin cembung. Untuk memudahkan kalian belajar, dari keempat soal tersebut ditemukan pola bahwa nilai SI pada cermin cekung sama dengan nilai SI pada lensa cembung. Sedangkan nilai SI cermin cembung sama dengan nilai SI lensa cekung. Jadi lebih mudah untuk menghafal jika kita mengerjakan soal yang identik seperti 4 soal di atas. Sekarang bagaimana dengan perbesarannya? Kita ambil sebuah soal dari keempat soal tadi, kita buat jadi soal nomor 5. Kita ambil yang cermin cembung, yang dalam hal ini soal nomor 2. Soal nomor 5 ini menanyakan perbesaran bayangan dan tinggi bayangan jika tinggi benda 2 cm. Meskipun yang ditanya adalah perbesaran, tetap kita mencari jarak bayangan terlebih dahulu. Jadi, ini seakan-akan mengulang pembahasan pada nomor 2. Kalau tidak salah soal nomor 2.
di prosesnya tetap mencari SI. Nah, tetap mencari SI. Setelah SI ditemukan, barulah kita masukkan nilai SI, hasil perhitungan, dan nilai SO pada soal ke dalam rumus. M sama dengan SI per SO sama dengan min 6/15. Tapi ingat, seperti yang disampaikan tadi, untuk perbesaran tidak ada tanda negatif. Sehingga tanda negatif pada angka ini dihilangkan, hasil akhirnya menjadi 6/15 atau 0,4 kali. Untuk pertanyaan yang B, ditanyakan tinggi bayangan. Ingat, pada soal A, 5A, kita sudah memperoleh jawaban perbesarannya adalah 0,4 kali. Tinggi bendanya sudah diketahui di soal, yaitu 2 cm. Kita tinggal masukkannya ke dalam rumus sehingga diperoleh M sama dengan HI per HU. Masukkan nilai M yaitu 0,4, kemudian sama dengan HI per 2 karena HU-nya 2. Setelah ini barulah 2 dipisahkan dari HI agar HI sendirian. Karena 2 harus pindah ruas dari kanan dari kanan ke kiri, yang posisinya ada di bawah atau pembagian. Jika pindah ruas, maka dia akan menjadi perkalian, sehingga diperoleh 0,4 kali 2 sama dengan HI. HI ketemunya 0,8 cm. Demikian penjelasan dari saya. Jika kalian mengalami kesulitan, silahkan konsultasi melalui grup WhatsApp atau langsung chat Japri ke Bu Rahma. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.